Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Semangat. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali Bapak berada di kelas ini bersama kalian yang tentunya hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk kalian. Nah, namun sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Mujahid. Nah, orang biasanya memanggil Bapak Pak Mumu. Nah, kenapa dipanggilnya Pak Mumu? Karena Mumu itu singkatan dari Muhammad Mujahid. Kalau panggilnya Pak Muhammad Mujahid kan kepanjangan, jadi Pak Mumu saja. Ya, saya berasal dari DKI Jakarta, Jakarta Timur, di Kalisari Cijantung. Deket kan ya? Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi. Nah, di sini anak-anakku sekalian sudah ada yang tahu belum? Apa sih itu layanan orientasi? Boleh? Ada yang coba berani menjawab? Angkat tangannya. Ya, kamu? Boleh, kamu silakan. Siapa namamu, nak? Mimi. Iya, Mimi. Menurut Mimi apa layanan orientasi itu? Layanan untuk menyampaikan permasalahan. Baik, Mimi, terima kasih karena di sini Mimi sudah berani untuk menjawab ya. Namun di sini masih kurang tepat, nak. Ada yang lain lagi yang coba berani menjawab? Apa itu layanan orientasi? Iya, kamu, boleh. Siapa namamu, nak? Dika. Ya, menurut Dika apa layanan orientasi itu? Layanan untuk menyampaikan informasi. Baik, terima kasih Dika, terima kasih Mimi yang sudah berani menjawab ya. Namun di sini Dika hampir benar, namun kurang lengkap saja. Sebelum kita membahas selanjutnya untuk apa sih itu layanan orientasi, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan maksud dan tujuan layanan orientasi. Yang dimana agar individu atau peserta didik mengetahui secara umum layanan orientasi yang dibutuhkan oleh siswa baru. Untuk apa? Tentunya untuk memperoleh informasi tentang sekolah dan bimbingan konseling sebagai pemahaman untuk beradaptasi. Pengenalan lingkungan sekolah dapat tercapai secara utuh bila layanan orientasi dilakukan dengan optimal. Maka dari itu, layanan orientasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan kalian untuk memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Nah, tentu layanan orientasi ini ya, nak, mempunyai fungsi. Fungsinya apa aja? Tentu sebagai usaha pengenalan lingkungan sekolah, sebagai lingkungan yang baru bagi siswa tentunya jadi mudah beradaptasi. Nah, pengenalan-pengenalan ini yang didapat diberikan kepada siswa seperti kurikulum baru yang diterapkan di sekolah, waktu proses belajar di sekolah. Nah, tentunya pelaksanaan layanan orientasi ini berdasar pandangan bahwa memasuki lingkungan baru dan mengadakan penyesuaian bukanlah hal yang mudah. Ya, jadi perlunya layanan orientasi ini untuk dipahami bagi peserta didik. Jelas anak-anak? Jelas ya? Alhamdulillah kalau semuanya jelas ya, nak ya. Nah, di sini orientasi umum sekolah yang dimasuki kegiatan ini biasanya sering nih dilakukan di awal ketika siswa sekolah masuk sekolah baru ya, seperti kegiatan MOS. Ya, sebelumnya kan pasti anak-anakku sekalian mengikuti MOS ya, masa orientasi siswa. Yang dimana ada juga disebut MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Juga dikenal sebagai masa orientasi peserta didik baru atau MOPD. Itu juga ada sebutannya ya. Ini semua merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. Nah, masa orientasi ini biasanya kan sering dijumpai ya di tingkat SMP, SMA, hampir seluruh sekolah negeri maupun swasta menggunakan cara tersebut untuk memperkenalkan alma mater pada peserta didik baru. Nah, kalau pada perguruan tinggi, kegiatan serupa juga dikenal dengan orientasi, studi, dan pengenalan kampus. Biasanya disebutnya ospek ya. Nah, dalam masa orientasi siswa ini dijadikan sebagai ajang untuk melatih ketahanan mental. Jadi belajar disiplin juga dan tentu untuk mempererat tali persaudaraan. Masa orientasi siswa pun juga sering dipakai sebagai sarana perkenalan siswa terhadap lingkungan yang baru. Jadi di sini anak-anakku sekalian yang tadinya tidak kenal, mungkin tadinya Mimi sama Dika ya tidak mengenal, jadinya mengenal.
ya. Dan tentu juga bisa mengenal dengan guru-guru yang ada, guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut, hingga karyawan lainnya di sekolah itu. Tak terkecuali pengenalan berbagai macam kegiatan yang ada dan rutin dilaksanakan di lingkungan sekolah. Pengenalan ekskul-ekskul juga termasuk ya nak ya. Nah pada kebanyakan sekolah, biasanya masa orientasi siswa itu sepenuhnya dilaksanakan oleh kelompok siswa yang tergabung dalam organisasi. Ya, organisasi siswa intrasekolah. Biasa disebut apa nak? Iya, OSIS ya, dengan guru sebagai pihak pengawas, asisten, dan pemantau kegiatan selama masa orientasi siswa berlangsung. Di sekolah tertentu terkadang memang ada masa orientasi yang hanya dilaksanakan oleh pihak guru dan kepala sekolah saja, baik dengan atau tanpa bantuan keterlibatan kelompok OSIS. Tapi biasanya sih rata-rata kalau untuk sekolah biasanya ada OSISnya ya yang melaksanakannya juga. Seperti itu. Sampai di sini jelas ya, Nak ya? Jelas? Jelas. Ya, baik. Bagi siswa, ketidaktahuannya terhadap lingkungan sekolah itu yang baru dimasukinya tentu ini dapat memperlambat ya nak ya kelangsungan proses belajarnya kelak. Bahkan lebih jauh dari itu dapat membuatnya tidak mencapai hasil belajar yang diharapkan. Karena apa? Kalau memang di sini nanti peserta didik tidak saling mengenal, tentunya itu kan akan menghambat proses belajar. Kalau misalkan ada belajar kelompok, tidak saling mengenal, tidak saling beradaptasi, itu kan juga pastinya akan menghambat. Bahkan lebih jauh dari itu dapat membuatnya tidak mencapai hasil belajar yang diharapkan. Oleh sebab itu, mereka perlu diperkenalkan dengan berbagai hal tentang lingkungan lembaga-lembaga pendidikan yang baru tersebut. Sampai di sini, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Boleh? Kamu mau tanya? Boleh? Kamu mau tanya? Silakan, Nak. Baik. Terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus. Tentunya tidak. Dalam mengikuti kegiatan masa orientasi siswa sekolah tidak harus dengan kekerasan. Memang dalam proses masa orientasinya itu sendiri dijadikan sebagai ajang untuk melatih ketahanan mental, disiplin, namun tidak dibenarkan dengan tindakan kekerasan. Sebagai mungkin ajang balas dendam nih antara senior dengan junior. Tentunya tidak, karena tindakan itu dapat melanggar hukum. Justru kegiatan ini untuk mempererat tali persaudaraan. Jelas ya anak-anak ya? Nah, ada baiknya layanan orientasi ini juga diberikan kepada orang tua siswa. Hal ini apa? Dikarenakan pemahaman orang tua terhadap berbagai materi orientasi akan membantu mereka dalam memberikan kemudahan dan pelayanan kepada anak-anaknya untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu anak-anakku sekalian, dalam kegiatan ini tentu ada asas kegiatan yang sangat dominan untuk dilaksanakan. Para peserta layanan dituntut untuk benar-benar aktif menjalani berbagai kegiatan yang dirancang oleh konselor. Partisipasi aktif peserta ini didasarkan atas asas kesukarelaan, keterbukaan, tidak ada paksaan ya dari masing-masing pihak. Konselor pun termasuk penyaji ataupun narasumber lainnya dan seluruh peserta ini bersukarela melaksanakan perannya. Jadi terbuka dalam dinamika saling hubungan mereka. Begitu selanjutnya, asas kerahasiaan diberlakukan terhadap hal-hal yang sifatnya pribadi, penyebutan nama, identitas lainnya yang dilakukan sepanjang tidak merugikan pribadi-pribadi yang bersangkutan. Jelas ya, Nak ya? Baik, untuk selanjutnya, layanan orientasi ini bertujuan untuk membantu individu atau klien agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Dengan kata lain, agar klien ini dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya ya dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan baru tersebut. Dan layanan ini juga akan mengantarkan klien untuk memasuki dan beradaptasi dengan suasana dan lingkungan yang baru tersebut. Sampai di sini jelas ya anak-anak ya? Jelas? Jelas. Ya, baik. Kita di sini bisa memulai kegiatan layanan orientasi sekarang. Namun sebelum masuk kepada pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama kegiatan. Serta semoga segala hal yang kita pelajari nanti dapat termemori dengan baik sehingga dapat kita terapkan dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah anak-anakku, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin. Berdoa selesai. Baik, demikianlah video penstrukturan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.